Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan seorang muslim sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya, maka dia mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua kebaikan itu kepadanya. Kemudian selawat dan salam mari kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia nabi dan rasulnya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para pemirsa Rosa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan akidah tauhid dalam bahasan al-wala wal bara. Al-wala wal bara, dua prinsip yang agung di dalam agama kita, dua prinsip yang mesti dimiliki oleh setiap muslim dalam diri mereka. Al-wala maknanya secara bahasa adalah loyalitas atau kecintaan. Maksudnya adalah loyalitas dan kecintaan yang diarahkan kepada orang-orang yang memiliki keimanan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang dengan mereka, saling membantu sesama mereka, sekaligus berlaku tulus terhadap mereka dengan menasihati mereka. Itulah makna dari al-wala, yaitu kecintaan dan loyalitas yang disyariatkan dalam agama kita. Dan siapa saja yang memiliki sifat seperti ini, prinsip seperti ini, maka sungguh dia telah menyempurnakan atau dia telah menuju kepada kesempurnaan keislamannya, keimanannya. Kemudian al-bara. Al-bara secara bahasa maknanya adalah berlepas diri yang mengandung kebencian. Maksudnya adalah kebencian terhadap orang-orang yang memiliki kekufuran serta kesyirikan di dalam diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebencian yang diarahkan kepada orang-orang yang menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki kekafiran dan kesyirikan dalam diri mereka kepada Allah. Menjauhi
kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kekhususan bagi mereka, baik itu dalam urusan dunia mereka maupun dalam urusan agama mereka, sekaligus berlepas diri dari keyakinan-keyakinan, ritual-ritual keagamaan mereka. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah makna dari al-bara. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, dua prinsip yang agung ini wajib dimiliki oleh setiap muslim. Namun demikian tidak menghalangi bagi seorang muslim untuk melakukan beberapa perkara-perkara yang telah kita jelaskan pada waktu yang lalu. Demikian pula akan kita lanjutkan pada pertemuan ini insyaallah ta'ala. Hal yang dibolehkan bagi seorang muslim berikutnya adalah yajuzu lil muslimi an yatazawwaja bil kafirati al kitabiyyati faqat. Boleh bagi seorang muslim, maksudnya adalah laki-laki muslim, bukan perempuan muslim. Laki-laki muslim bukan perempuan muslimah. Boleh bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita kafir dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wanita Yahudi maupun wanita Nasrani saja. Idza kanat afifatan 'indal amni min darariha 'ala ad-dini wan nafsi wal auladi. Dengan syarat wanita tersebut adalah afifah, menjaga dirinya. Ya, ketika dalam kondisi tentunya dalam kondisi aman dari kemudaratan yang ada pada wanita tersebut, wanita ahlul kitab itu. Ya. Baik itu pada agamanya, jiwanya maupun anak-anaknya kelak. Ini adalah hukum asal. Ini merupakan hukum asal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum boleh untuk menikahi wanita-wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dengan syarat. Yang pertama adalah wanita tersebut adalah wanita yang menjaga dirinya, yang suci, bukan seorang ahli maksiat yang menjual diri, yang suka melakukan zina. Syarat yang kedua adalah aman, aman dari kemudaratan, baik itu pada diri orang yang menikahi tersebut atau agamanya maupun nanti kelak anak-anaknya yang lahir darinya. Demikian. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah tabaraka wa taala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 5, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 5, yang artinya pada hari ini telah dihalalkan untuk kalian hal-hal yang baik dan makanan ahlul kitab itu adalah halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Dan dihalalkan juga wanita-wanita yang menjaga dirinya dari zina dari kalangan wanita-wanita beriman. Demikian pula wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, yang mendapatkan kitab sebelum kalian, yang menjaga diri mereka. Ini merupakan dalil yang jelas lagi gamblang yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum asal kehalalan menikahi wanita ahlul kitab. Asalkan tadi kita katakan ada syaratnya, yaitu pertama, wanita tersebut menjaga dirinya dari zina. Kemudian wanita tersebut dipastikan aman dari kemudaratannya,
pada diri orang yang menikahi laki-laki muslim yang menikahinya, begitu juga pada agamanya serta kelak nanti anak-anak yang lahir darinya. Demikian. Wal muhsanatu hiyal afifatu aniz zina. Maksud dari al muhsanah adalah wanita yang menjaga dirinya dari zina. Wa in kana al-aula lil muslimi alla yatazawwaja bi kafiratin. Walaupun yang utama dan yang afdal tentunya bagi seorang muslim tidaklah menikahi wanita kafir dari kalangan ahlul kitab. Nah, perlu kita ketahui, nah di sini wajib bagi kita untuk menyatakan seperti apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum asal menikahi wanita ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, yaitu halal hukum asalnya. Namun kehalalan itu bukanlah berarti afdol. Ini penting kita ketahui, ya. Ini penting kita ketahui. Karena sesuatu yang boleh belum tentu afdol. Sesuatu yang halal belum tentu dia hal yang utama, hal yang lebih baik, demikian, ya. Namun bila didapatkan wanita-wanita muslimah yang menjaga diri mereka, bahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak, bahkan juga memungkinkan untuk bisa menikahi mereka, maka ini lebih utama menikahi wanita-wanita muslimah yang menjaga diri mereka dari zina dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang salihah, demikian. Hanya saja kita wajib untuk menyatakan seperti apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal dan boleh. Halal dan boleh. Namun dengan syarat, ya, syarat. Yaitu wanita tersebut adalah wanita yang menjaga dirinya dari zina, ya. Menjaga dirinya dari zina, ya, seperti mungkin pacaran, ya, menjaga diri dari pacaran, zina. Demikian pula wanita tersebut, ya, dijamin keamanan, ya, kemudaratannya pada diri laki-laki muslim yang menikahinya, baik itu pada agamanya juga, demikian pula pada anak-anaknya kelak yang lahir darinya. Li'anna dzalika aslamu lahu wa lidurriyatihi. Karena hal tersebut, yaitu tidak menikahi wanita ahlul kitab, ya, itu lebih selamat bagi dirinya dan bagi anak keturunannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir di juz yang ke-20 di halaman yang ke-348 disebutkan alasannya li annahu rubama mala ilaiha qalbuhu wa fafatanathu wa rubama kana bainahuma waladun fayamilu ilaiha. Karena hal tersebut barangkali akan membuat hatinya condong kepada wanita ahlul kitab tersebut, yaitu yang telah dinikahinya. Lalu ternyata itu menjadi ujian berat bagi dirinya, yaitu condong kepadanya. Lalu ternyata akhirnya dia pun condong pula kepada agamanya, demikian. Dan barangkali juga akan lahir darinya anak, ya, dari keduanya. Lalu anak tersebut pun condong kepadanya, ya, akhirnya pun, ya, berpindah agama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Walidzalika ataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ba'da man tazawwaja bi kafiratin
wa amarahu amru nadbin bi talaqiha. Oleh karenanya kita dapatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mencela sebahagian orang yang menikahi wanita-wanita kafir, yaitu wanita ahlul kitab, dan beliau memerintahkan untuk mentalaknya dengan perintah anjuran saja. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Amma baqiyatu al-kafirati ghairil kitabiyyati fala yajuzu lil muslimi an yatazawwaja biwahidatin minhunna. Adapun wanita-wanita kafir selain ahlul kitab, seperti contohnya wanita yang beragama Buddha, yang beragama Konghucu, yang beragama Hindu atau agama-agama lain, ya, selain agama Yahudi dan Nasrani, demikian pula selain agama Islam tentunya. Maka tidak boleh bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi salah seorang dari mereka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wala tankihu al-musyrikati hatta yu'min. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221, Allah mengatakan, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Demikian, ya. Surah Al-Baqarah ayat 221. Fa in tazawwaja biha fan nikahu batilun bi ijma'i ahli ilmi. Namun apabila seorang laki-laki muslim menikahi wanita kafir selain ahlul kitab, seperti wanita Buddha, wanita Hindu, wanita Konghucu dan yang lainnya, maka nikahnya batal nikahnya berdasarkan ijma, kesepakatan seluruh para ulama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang menikahi wanita Majusi. Wanita Majusi. Ada sebagian ulama yang mereka menduga, ya, bahwasanya wanita Majusi itu berpegang dengan suhufnya Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Syed, begitu juga Zaburnya, ya, Nabi Daud. Namun pendapat yang tepat tentang masalah ini, ya, bahwasanya haram untuk menikahi wanita Majusi, demikian. Wanita Majusi, demikian. Ya. Jadi para ulama ada berbeda pendapat tentang wanita Majusi. Wanita Majusi, agama Majusi ini ada yang mengklaim dari kalangan ulama bahwasanya wanita-wanita ini atau agama Majusi ini adalah agama yang asalnya adalah agama yang berpegang dengan suhufnya Nabi Ibrahim, begitu juga suhufnya Nabi Syed, ya, dan Zaburnya Nabi Daud, seperti itu, ya. Namun pendapat yang tepat, ya, bahwasanya tetap batil untuk menikahi, ya, wanita-wanita Majusi, demikian. Adapun wanita-wanita kafir yang lainnya, ya, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang keharaman menikahi wanita-wanita kafir selain ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ammal muslimatu, adapun wanita muslimah, fala yajuzu li ayyi kafirin kitabin aw ghairihi an yatazawwaja biha bi ijma'il muslimina. Adapun wanita muslimah, maka tidak boleh, ya, tidak boleh dia dinikahi oleh
laki-laki kafir, baik itu laki-laki ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, ataupun ya laki-laki yang beragama lainnya. Kita ulangi ya, wanita muslimah ya, maka wanita muslimah dilarang, diharamkan menikah dengan laki-laki kafir, baik itu ahlul kitab maupun bukan ahlul kitab, baik itu Yahudi, Nasrani maupun yang lainnya seperti Hindu, laki-laki Buddha, ya, laki-laki Konghucu dan yang lainnya. Ini haram, ya, tidak boleh berdasarkan ijma para ulama. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 juga, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan yaitu wanita-wanita yang muslimah beriman kepada laki-laki musyrik, laki-laki kafir sampai mereka beriman, Demikian. Nah, ini dalil di antara dalil yang menunjukkan haramnya ya wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki kafir, baik itu ahlul kitab maupun selain ahlul kitab. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan tentang hukum asal dari pernikahan dengan wanita ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani. Jadi hukum asalnya adalah boleh, ya. Hukum asalnya adalah boleh dengan dua syarat, ya. Yang pertama adalah syarat wanita tersebut wanita yang menjaga kehormatan dirinya, tidak melakukan perzinahan, ya. Termasuk diantaranya adalah pacaran. Kemudian syarat yang kedua adalah aman, ya, aman dari kemudaratannya, ya, baik itu pada agamanya, pada dirinya maupun pada anak-anaknya. Demikian. Dan ini barangkali disyariatkan atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahnya adalah untuk ya menjadi daya tarik kepada Islam, di mana ketika ada ahlul kitab, orang-orang kafir ahlul kitab yang mereka menginduk kepada negeri kaum muslimin, yang mereka ini bergabung di negeri-negeri kaum muslimin agar semakin dekat dan memudahkan mereka untuk menerima Islam adalah dengan cara menikahi mereka. Nah, seperti itu, di mana wanita-wanita tersebut atau orang-orang ahlul kitab tersebut mereka asalnya sudah taat kepada dan tunduk ya kepada aturan Islam. Demikian, ya. Seperti contohnya adalah ahlul zimmah, yaitu orang-orang kafir yang menjadi ahlul zimmah, di mana mereka ini taat dan tunduk kepada hukum-hukum Islam, seperti itu. Maka ini lebih memudahkan bagi kaum muslimin untuk ya menarik mereka agar bisa masuk ke dalam Islam. Demikian. Adapun barangkali di negeri-negeri kita saat ini, di zaman ini, ya, maka kita katakan hukum asal ini tetap kita nyatakan sebagai hukum bolehnya, hanya saja belum tentu utama, belum tentu
afdol, belum tentu satu yang baik hasilnya. Demikian. Lebih-lebih kita dapatkan ya, ternyata wanita-wanita kafir atau wanita-wanita ahlul kitab saat ini mereka tidak terpenuhi syarat-syarat ya menjaga diri ya dari perzinahan ya, dari pacaran seperti itu. Kemudian juga tidak merasa aman. Kita tidak merasa aman dengan ya kemudaratannya. Karena bisa jadi ya, karena ada peluang besar bagi laki-laki yang menikahi wanita ahlul kitab seperti ini untuk bisa ditarik dirinya ya, sehingga ini akan termudarati pada agamanya ya, yang akan membuat berpindah dia ke dalam agama wanita ahlul kitab tersebut. Begitu juga kalau anak-anaknya seperti itu ya. Nah, oleh karenanya ya tetap saja harus kita jelaskan dengan ya rinci seperti ini agar tidak keliru ya. Namun tidak boleh kita katakan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diberlakukan. Bukan demikian ya. Kita tetap harus menyatakan hukum asal. Kita tetap harus menyebutkan tentang hukum asal tersebut. Dan tentunya dengan syarat, karena memang disebutkan ya, karena disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut itu dengan bentuk pensyaratan ya, dengan bentuk pensyaratan ya. Disebutkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan." Ya. Jadi disebutkan dengan muhsanat ini dalilnya ya. Muhsanat disebutkan dalam firman Allah ini menunjukkan dia adalah wanita yang menjaga dirinya. Ya, wanita yang menjaga dirinya ya dari segala bentuk ya dosa-dosa yang terkait dengan kelamin ya, dengan kemaluan seperti itu ya. Sekaligus tentunya ya jangan sampai termudoroti atau tergadaikan agama ya laki-laki muslim yang menikahinya, begitu juga nanti anak-anaknya kelak. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya cerdas ya setiap muslim yang ingin ya menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab. Walaupun kita katakan hukum asalnya adalah dibolehkan dan kita tidak boleh mengubah hukum asal ini. Tidak boleh kita mengubah hukum asal ini. Hanya saja dengan terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Kemudian kita boleh jelaskan tentang sesuatu yang lebih afdol darinya. Tentunya ini adalah sesuatu yang penting untuk dijelaskan pula agar ini menjadi jelas dan gamblang bagi setiap kaum muslimin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad Hussein Makhluf berkata di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi hukmi al-muamalati bainal ajanibi wal muslimin di halaman yang ke-106 dan 107, wal manhiyu anhu syar'an minal muwalati al-mailul qalbi wal intifa wal in'itafu an-nafsi alladhi yadkhulu tahta taqati at-takalifi dunal mail at-tabi'i alladhi taqtadihi wasailuhu ad-daruriyatu wala silata lahu aslan bid-dini wal aqidati wa min dhalika mailu zawji al-muslimi ila zawjatihi ghairal muslimati fahuwa ma'fun anhu. Na'am yajibu alla yablugha hadzal mailu al-qalbi mablagha al-isari li'annahu qad yadfa'u ila istihsani tariqatihi wa ridha bi diyanatihi wa aqidatihi wa dzalika kufrun bawahun. Beliau mengatakan sesuatu yang
terlarang secara syar'i dari bentuk loyalitas adalah kecondongan hati, ya, kecenderungan jiwa yang masuk ke dalam kemampuan beban atau kemampuan, ya, syariat seseorang, bukanlah maksudnya atau selain dari kecondongan yang bersifat tabi'i, ya, yang bersifat tabiat manusia. Yang dituntut oleh sarana-sarana yang bersifat darurat, yang tidak ada hubungannya pula dengan agama dan akidah. Di antaranya adalah kecondongan, yang ini adalah termasuk kecondongan yang bersifat tabiat, ya. Di antaranya adalah kecondongan hati seorang suami muslim, ya, kepada istrinya yang bukan muslim dari kalangan ahlul kitab, maka ini adalah dimaafkan. Namun wajib, ya, kecondongan hati tersebut tidak sampai kepada, ya, bentuk mendahulukannya, ya, melebihkannya, karena hal itu bisa saja mendorongnya untuk menyatakan baiknya, ya, jalan hidupnya, agamanya, ridho dengan keyakinannya, ya, dan agamanya. Tentunya ini merupakan bentuk kekufuran yang jelas. Nah, seperti itu. Jadi tidak masalah sesungguhnya untuk cinta kepada ketika seseorang menikah dengan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, lalu dia condong kepada sang istrinya karena kecondongan yang bersifat tabiat, maka ini tidak masalah. Ya, mungkin karena kecantikan istrinya, ya, yang dia tentunya menikahinya dengan syarat yang telah disebutkan oleh para ulama yang dia penuhi, yaitu tadi kita katakan syarat pertama adalah syarat wanita tersebut menjaga dirinya dari dosa-dosa yang terkait dengan kelamin atau kemaluan. Kemudian yang kedua adalah aman sang laki-laki muslim tersebut yang menikahinya pada dirinya, pada agamanya, serta pada anak-anaknya, ya, seperti itu. Nah, apabila dia kemudian menikahi dengan memenuhi syarat tersebut, menikahi wanita ahlul kitab, maka kecondongan, ya, karena mungkin kecantikan, karena begitu besarnya pengorbanan, maka ini tidak masalah untuk cinta. Tapi wajib berhati-hati, jangan sampai kecondongan hati seperti ini sampai nanti ada tindakan atau sikap melebihkan, sikap mengutamakan, ya, bahkan, ya, jangan sampai ini mendorong, ya, sang suami muslim tersebut untuk membenarkan, ya, setiap tindakan-tindakan atau keyakinan-keyakinan serta agama, ya, serta pilihan keyakinan dari sang istrinya. Demikian. Nah, ini tentunya yang terlarang tentunya seperti itu. Oleh karenanya inilah yang membuat Umar radhiyallahu an itu mencela sebagian laki-laki kaum muslimin di masa kekhalifahan beliau yang menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Demikian. Bahkan beliau memerintahkan untuk mentalaknya karena kekhawatiran mereka, ya, ada kecondongan yang melebihkan agama istri yang kafir tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita buka saja sesi soal jawab. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa boleh seorang yang sudah belajar agama menonton film India, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya setiap muslim, ya, bukan saja orang yang belajar, ya, setiap muslim mereka terikat dengan aturan-aturan agama mereka. Maka di antara aturan agama mereka
melarang untuk melihat aurat lawan jenisnya, melihat aurat lawan jenisnya. Ya. Begitu juga ya melihat ya gerakan-gerakan tubuhnya. Demikian pula dilarang ya untuk berinteraksi dengan musik-musik dan tentunya lagu-lagu juga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 30, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Di ayat berikutnya, di ayat ke-31 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Demikian, ya. Ini perintah untuk menundukkan pandangan. Ya sementara ya namanya film ya. Tentu mereka menampakkan dalam film tersebut aurat-aurat lawan jenis ya, baik laki ataupun perempuan. Bahkan hal-hal kemesuman yang terkadang terjadi di dalamnya. Begitu juga terkadang hal-hal kekerasan yang muncul di dalamnya yang sangat mungkin terjadi. Ya, hedonisme, ya, kehidupan yang begitu vulgar, kehidupan yang begitu liar, barbar, nah, seperti itu kira-kira. Ya, maka kita katakan ini di luar dari ajaran ya Islam tentunya, ya demikian. Ditambah lagi, ya kita tahu, ya bahwa film-film tersebut tidaklah lepas dari musik-musik. Sementara, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ini telah mengharamkan musik ya dengan mengharamkan alatnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif." Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, sungguh kelak benar-benar akan ada beberapa golongan dari umatku ini yang mereka menghalalkan kemaluan, menghalalkan sutra bagi laki-laki dan menghalalkan khamar, minuman keras, sekaligus menghalalkan ma'azif, alat musik. Demikian, ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya memang alat musik itu diharamkan. Ya, dengan diharamkannya alatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak pantas bagi setiap mukmin, ya, bukan saja orang yang sudah belajar, ya, tapi setiap mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kekuatan iman kepada kita untuk bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya keharaman-keharaman yang besar dosanya maupun yang kecil dosanya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, maukah saya mau bertanya,
mau bertanya, apa hukumnya riba bila kita mengambil pinjaman di bank? Mohon penjelasannya. Bismillah, perlu diketahui bahwasanya perbankan-perbankan yang mereka memberlakukan hutang lalu dipersyaratkan adanya tambahan pada hutang tersebut, maka ketahui ini adalah riba. Setiap lembaga-lembaga keuangan, kita tidak hanya katakan bank, karena bisa jadi ada lembaga-lembaga yang lain, ya. Atau kita katakan perorangan, yang dia memiliki dana uang yang dihutangkan, yang dalam bahasa keseharian kita dipinjamkan, yang lebih tepat adalah dihutangkan, ya. Lalu disepakati adanya tambahan ketika pengembalian, maka ketahui sesungguhnya setiap hutang yang menarik atau yang menyepakati adanya tambahan manfaat, maka ini adalah riba. Kaidah yang sangat mendasar dalam agama kita, yang ini ijma' para ulama seluruhnya untuk mengamalkannya, dan ini adalah perkataan ya sahabat-sahabat, diantaranya Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Salam, Abdullah ibnu Abbas dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba. Atau kama qalu, setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, yang menarik manfaat, yang menarik tambahan, maka itu salah satu dari bentuk-bentuk riba yang disebut dengan riba al-qard, riba hutang piutang. Demikian. Walaupun dengan alasan dinamakan bukan hutang tapi pinjam, sama saja. Sesungguhnya adalah hutang. Demikian. Atau dengan nama yang lain seperti contohnya mudharabah, akad bagi hasil. Seolah-olah pihak lembaga keuangan tersebut, baik itu perbankan ataupun yang lainnya atau pribadi sifatnya, itu seperti memberikan modal, ya, bukan hutang katanya, atau bukan pinjaman, ini hanya modal saja. Maka perlu kita ketahui permodalan syariah dalam agama kita, ya, menetapkan bahwa setiap pemodal, baik itu pemodal tunggal sendiri atau pemodal patungan kelompok, maka setiap pemodal itu menanggung kerugian yang bersifat alami, kerugian tersebut yang disebut dengan karena adanya force majeure, ya. Setiap pemodal itu menanggung kerugian yang bersifat alami sebesar modal yang diberikannya. Bila dia pemodal tunggal, maka 100% dia harus menanggung kerugian tersebut bila ada kerugian yang bersifat alami. Bila dia pemodal patungan, maka berapa aset modal miliknya dari keseluruhan aset yang ada. Jika 20% total aset modalnya dari total keseluruhan modal yang tergabung, maka dia menanggung sebesar 20% kerugian bila ada kerugian yang bersifat alami. Begitu seterusnya, demikian, ya. Nah, ini baru permodalan yang sesuai dengan agama Islam. Seperti itu. Sesuai dengan agama Islam. Adapun permodalan, ya, memberikan modal namun tidak mau menanggung kerugian, pokoknya dijamin ketika pengembalian itu harus utuh, tidak boleh rugi. Kalau rugi diganti. Maka kita katakan ini adalah bukan akad
bagi hasil, tapi ini adalah akad hutang. Penamaan saja yang berbeda, pemberian modal, tapi sesungguhnya bukan modal, hutang. Karena kemiripan dari sisi jaminan keamanan. Karena hutang memang dijamin keamanannya. Ya. Orang yang diberi hutang, maka dia wajib mengembalikan utuh. Nah, kalau ada setiap permodalan yang menjamin keamanan modal tersebut untuk dikembalikan utuh di saat jatuh tempo atau berakhirnya permodalan tersebut, kerjasama tersebut, maka ketahuilah ini adalah akad hutang piutang. Sejatinya adalah akad hutang piutang. Sesungguhnya adalah akad hutang piutang. Nah, bila disepakati adanya tambahan, maka atau adanya manfaat, ya, maka ketahui di sini adalah riba. Akad tersebut riba dan prakteknya adalah praktek riba. Demikian, seperti itu, ya. Demikian. Lalu bagaimana berhutang yang syar'i? Maka kita katakan berhutang yang syar'i adalah pertama berhutang karena memang adanya kebutuhan. Yang kedua adalah ya berhutang dengan menetapkan batas waktu jatuh tempo pembayaran tersebut. Ya. Yang ketiga adalah berhutang ya dengan memberikan jaminan. Ya, yang sebaiknya jaminan ini adalah senilai atau lebih besar dari nilai hutang, seperti itu. Yang berikutnya adalah dia mampu untuk membayar atau melunasi hutang tersebut. Demikian, ya. Ini namanya hutang piutang yang disyariatkan. Dan berikutnya adalah tidak ada kesepakatan, syarat berikutnya tidak ada kesepakatan ya atau perjanjian untuk menambah ya pengembalian hutang tersebut, nilai hutang tersebut, ya apa saja bentuk manfaatnya atau apa saja tambahannya, ya baik itu ya uang atau manfaat-manfaat yang lainnya, ya mungkin seperti kalau di kampung-kampung atau di desa-desa, ya orang yang memberikan piutang kepada orang yang berhutang, maka barang gadaian dari orang yang berhutang tersebut seperti contohnya lahan, ya atau mungkin rumah, ini ditempati atau dikelola, lalu hasilnya keuntungannya digunakan secara pribadi oleh orang yang memberi piutang. Ini adalah riba, termasuk walaupun dia tidak dapatkan uang namun didapatkan manfaat, ini adalah riba, ya jadi menggunakan barang gadaian ya karena ada hutang tentunya, maka ini adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, afwan Ustadz izin bertanya, banyak para pedagang memakai yang memakai timbangan yang memakai pegas atau pir. Padahal di kotak tempat timbangan tertulis tidak dipakai untuk jual beli. Bagaimana hukum jual beli tersebut? Baik, bismillah. Jika memang tertulis di kotak tempat penyimpanan timbangan tersebut, neraca itu tidak dipakai untuk jual beli, maka bisa kita pastikan bahwasanya memang timbangan seperti ini tidak layak untuk jual beli. Bisa jadi karena ketidakakuratannya, sehingga sangat mungkin ya
nilai timbangan tersebut tidaklah menunjukkan hal yang sesungguhnya. Maka di sini menunjukkan ya kecurangan, ya, atau kita katakan ini bisa jadi akan memunculkan kecurangan, ya, timbangan yang tidak tepat, dan ini tentunya kedzaliman, ya. Apabila secara sengaja ini digunakan oleh para pedagang untuk hal yang demikian, ya, yang sangat bisa jadi para pedagang ini akan mendapatkan keuntungan karena ya bisa jadi ternyata timbangan tersebut adalah timbangan yang dia tidak menunjukkan yang sesungguhnya, namun yang ini akan berakibat merugikan dari para pembeli, maka para pedagang ini mereka berdosa. Para pedagang ini mereka berdosa. Karena itu merupakan bentuk kecurangan, bentuk ghish. Karena mereka tahu bahwasanya ternyata bila ditimbang, ya, bila ditimbang ternyata tidaklah menunjukkan yang sebenarnya, dan ini akan merugikan dari para pembeli, maka mereka telah melakukan dosa ghish, ya, kecurangan. Kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, siapa saja yang mencurangi kami, ya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, ya. Namun bila pihak pedagang atau penjual mereka mengetahui bahwa sesungguhnya timbangan yang memakai model pegas ini atau pir ini ternyata ini tidak akurat, namun membuat mereka rugi, para pedagang rugi. Dia tahu bahwasanya kalau seandainya ditimbang sekilo, maka bila ditimbang dengan yang lebih akurat, timbangan yang akurat, maka ini 1 kilo lebih, dan mereka mengetahui hal tersebut. Maka pengetahuan mereka itu sesungguhnya, ya, keridhaan mereka untuk memberikan kelebihannya. Nah, seperti itu. Maka wallahu taala alam, bagi pedagang seperti ini dibolehkan saja, ya, dibolehkan untuk melakukan hal seperti itu, karena yang dia yang dia lakukan adalah dia sedang, ya, memberikan kelebihan atas dasar keridhaannya. Nah, begitu. Atas dasar kerelaannya, makanya seperti tidak mengapa. Namun bila merugikan, ya, pembeli, maka ketahuilah di sini dia telah melakukan kecurangan, ya, seperti itu, ya. Lalu bagaimana orang-orang yang mereka ini jadi pembelinya? Maka kalau dia ketahui, seperti kebalikannya, bila diketahui bahwasanya, ya, timbangan pegas seperti ini ternyata menguntungkan dirinya, dan dia tidak mengetahui bahwasanya ini, dia mengetahui ini akan merugikan dari pihak penjual, maka sesungguhnya dia melakukan, ya, kecurangan itu. Dia mengetahui namun dia diamkan, ya. Maka hendaknya dia bertanya atas kelebihannya, seperti itu. Kalau dia memang tahu ini akan menguntungkan dia, timbangan tersebut. Namun apabila dia mengetahui bahwasanya, ya, timbangan tersebut itu akan merugikannya. Kalau dia beli, ya, barang-barang tertentu yang ditimbang, ya, dia mengetahui timbangan tersebut ternyata tidak akurat dan tidak menunjukkan yang nilai yang sesungguhnya, dan itu akan merugikan dia. Dia mengetahui hal tersebut, lalu dia tetap beli di sana, maka ketahuilah itu atas dasar keridhaannya. Wallahu taala a'lam. Ya, maka sebaiknya memang itu dihindari. Ini dihindari karena memang betul-betul, ya, tidak akurat, sehingga yang seperti ini bisa jadi akan jatuh kepada gharar, jatuh kepada ghish dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, teman saya punya deposito uang di bank
Kemudian itu kan ada berbunga, ada bunganya. Apakah boleh bunganya kita ambil dan kita salurkan untuk bersedekah? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Bismillah. Bila kita telah mengetahui hukum dari bunga bank dan kita belum mengambilnya, artinya belum dipisahkan bunganya tersebut ya dari pokoknya, maka saya condong haram untuk mengambilnya dengan alasan apapun. Saya condong haram untuk mengambilnya dengan alasan apapun. Apakah mengambilnya untuk alasan disedekahkan, diarahkan kepada fasilitas umum, maka tidak dibolehkan. Karena sesungguhnya hal tersebut merupakan bentuk tindakan riba, praktek riba. Namun berbeda halnya apabila ya telah terpisahkan atau awalnya tidak tahu tentang hukum bunga bank, lalu ternyata sudah diambil dan terpisah, ya, yang tersisa adalah pokok yang ada di perbankan tersebut atau di bank-bank yang ada, yang dia simpankan uangnya di sana, yang diambil adalah dan dipisahkan tersebut adalah bunganya, maka wallahu ta'ala alam, bunga seperti ini yang sesungguhnya itu adalah riba, itu boleh diarahkan kemanapun kecuali kepada dirinya. Tidak boleh bagi orang tersebut untuk mengambil manfaat darinya, maka boleh baginya untuk diarahkan kepada ya orang miskin, ya orang fakir. Begitu juga diarahkan untuk fasilitas umum, ya, atau diarahkan untuk ya disedekahkan, seperti itu. Dan fungsinya bukanlah untuk mendapatkan pahala, tapi untuk membersihkan harta, demikian, agar dirinya terlepas dari harta yang haram tersebut. Ingat, dengan syarat tadi sudah diambil terlebih dahulu dan sudah dipisahkan, ya, sudah dipisahkan. Maka ketika itu boleh untuk diarahkan kepada yang lainnya, bukan untuk dirinya, ya. Karena tetap saja itu adalah haram bagi dirinya, seperti itu, ya. Demikian. Dikecualikan dari hal ini, yang tadi kita katakan adalah bila kita mengetahui hukumnya, ya, hukum haram riba tersebut. Namun, ya, uang tersebut belum diambil, belum dipisahkan uang riba itu atau uang bunga dari uang yang disimpan tersebut itu belum dipisahkan, masih bersatu, dan itu ada di bank tersebut atau di ATM, belum diambil, belum dipisahkan, maka haram ya, ketika masih bergabung atau bersatu tersebut haram untuk diambil, maka wajib bagi dia untuk mengambil pokoknya saja. Demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jikalau kalian benar-benar beriman. Tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Seperti itu, ya. Baik. Nah, ini dia. Dikecualikan dari hal ini adalah apabila ada hak kita di sana. Seperti contohnya, ya, kita pernah ikut asuransi. Di sana asuransi adalah asuransi konvensional. Tidak bisa mengambil ya modal pokok kita kecuali bersama dengan itu mengambil ya tambahannya. Maka silakan diambil ya semuanya, kemudian ambil modal pokoknya, lalu silahkan arahkan tambahannya, sisanya itu ya kepada fasilitas-fasilitas umum atau kepada fakir miskin atau kepada yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam, semoga bermanfaat. Baik,
barangkali para muslim rahimani rahimakumullah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Kajian kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Dan kembali kita ingatkan untuk mari kita berdonasi, mengarahkan sebagian harta kita ya untuk pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun di atasnya Masjid Al-Muwahhidin, Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan arahkan ya donasi Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555. Saya ulangi, arahkan ya donasi Anda, infak dan sedekah Anda yang akan mengalir pahalanya terus ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga bermanfaat dan termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.